Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke masjid yang bersama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surah Luqman ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun, dan apabila pohon-pohon di bumi menjadi pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, dan lautan menjadi tinta, kemudian ditambah lagi dengan 7 lautan, ma nafidat kalimatullah, maka tidak akan habis-habisnya dihitung nikmat Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Masjid Taqwa yang dirahmati oleh Allah, dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, sebelum saya memulai ceramah saya pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Jadi perkenalkan, nama saya Aidin Aqwa Dendra. Saya sekolah di SMP IT Sahabat Quran Sidat Takoto. Judul ceramah saya pada malam hari ini adalah keutamaan membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga merupakan sumber ilmu yang tak ternilai karena di dalamnya terdapat pengetahuan yang baru bisa diterjemahkan seiring perkembangan zaman, yang baru bisa diterjemahkan seiring perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan manusia. Setidaknya ada 5 keutamaan membaca Al-Quran yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, Al-Quran akan datang sebagai syafaat nanti di hari kiamat kepada pembacanya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena nanti ia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, untuk menjadi syafaat bagi pembacanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, karena barang siapa yang membaca Al-Quran 50 ayat sehari semalam, niscaya ia tidak tergolong orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat sehari semalam, maka ia tergolong orang-orang yang taat kepada Allah. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran 200 ayat sehari semalam, maka Al-Quran tidak akan menghujatnya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Sini.
kedua, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia adalah man ta'allama al-Qur'an, yang mempelajari Al-Quran wa 'allama, dan mengajarkannya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah, kata Nabi, yang mau mempelajari Al-Quran, yang mau membaca Al-Quran, yang mau menghafal Al-Quran, wa'allama, dan mengajarkannya kepada orang-orang di sekitarnya, lalu dia mengamalkan di kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, Bapak Ibu-ibu, orang yang mahir membaca Al-Quran, Allah akan tempatkan dia bersama para malaikat di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, ia lancar dalam membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka ia akan bersama malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang masih belum lancar membaca Al-Quran? Bagaimana